Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Salam Sapa. Teman-teman sekalian, ketika kita ingin mengajukan atau membangun sebuah usaha atau apapun namanya, dan terkadang kita ingin membeli sebuah properti, kita tidak punya keuangan yang cukup untuk membeli secara tunai, sehingga besar kemungkinan sebagian orang mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan. Nah, kali ini adalah kita ingin mengetahui ketika kita ingin mengajukan kredit ke lembaga keuangan, biasanya adalah kita ingin tahu dari tanggal pengajuan kredit sampai dengan masa kreditnya, kapan jatuh temponya. Kita hitung secara rumus dan berapa usia kita pada saat pelunasannya. Dan termasuk nanti kita akan jelaskan tentang cara buat range between untuk mengetahui berapa tanggal kreditnya, tanggal lahir kita kalau kita tidak punya data. Nah, yang pertama adalah teman-teman yang harus kita siapkan adalah karena sebagai simulasi awal, yang pertama saya perbesar sedikit. Tentu kita butuh nomor ya. Kemudian adalah nama ya, nama teman-teman sekalian. Kita perbesar sedikit ya. Setelah nama, kita kasih nama dulu ya teman-teman sekalian. Ini tambah satu aja. Kita butuh 9 orang aja dulu ya. Ada namanya A, ada namanya B, C, D, E, F, G, H, I ya. Kita kasih nama seperti itu aja dulu teman-teman sekalian. Namanya adalah H, A ya. Kita kasih aja tulisan aja teman-teman sekalian. Nah, kemudian adalah yang tidak kalah penting adalah kita butuh tanggal lahir ya. Kalau kita tidak punya data, maka yang paling kita butuhkan adalah cara mencarinya ya, cara membuat tanggalnya. Jadi seperti ini. Tanggal lahir, maka kita pakai range between ya. Range between ini kan ada kelihatan bottomnya, artinya kan ini tab kecil. Tanggal lahir kan tanggal 1 ya. Tanggal tertinggi kan kita ambil aja tanggal 29 ya, tutup. Kemudian kita ambil bulannya lagi teman-teman sekalian, kita spasi dengan strip dan range between lagi. Untuk bulannya kan bulan 1, tanggal bulan 12 ya. Kita pakai lagi bisa, dan lagi untuk tahunnya ya. Tahunnya adalah 1985 sampai 1993 ya. Dan kecil ya. Iyalah seperti itu kan. 1993 ya. Tutup ya. Sudah seperti itu teman-teman, sudah jadi. Ini kita ganti dulu format tanggal pakai date value ya. Ini date value. Ganti aja langsung ya. Kemudian kita blok seperti ini. Kita ganti ke format tanggal. Sudah teman-teman sekalian. Tarik aja ke bawah. Nah, kemudian yang kita copy supaya tidak gerak itu, kita copy paste value aja ya. Nah, setelah itu kita ingin tahu berapa sih usia dia ini. Dia kan lahir, si A kan tanggal lahir tanggal 8 bulan 4 1986 ya. Sementara sekarang kan 2020, berapa sih usia dia ya sekarang itu ya, maksudnya gitu. Nah, untuk usia ini kita pakai date if ya. Sama saya perbesar sedikit supaya kelihatan ya. Ya, date ya, if
if, kemudian ini start date-nya adalah tanggal lahir, kemudian now, artinya kan tanggal sekarang ya. Nah, itu tanggal sekarang tutup kurung, kemudian kita ambil tahun ya. Tahun kan year ya. Year, kemudian tahun, kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian kita ambil bisa juga kita pakai nama ya. Misalnya kita pakai nama istilahnya tahun gitu ya. Tahun. Dan kemudian dan lagi ya, sama seperti itu. Dan lagi kemudian kita pakai dated if ya, sama di F6, kemudian di now juga. Artinya tanggal sekarang maksudnya adalah ya, maksudnya tanggal sekarang di now kan tanggal sekarang, kemudian kita ambil bulan-bulan kan YM ya. YM kita tutup kurung, kemudian kita tambah dan spasi B bulan ya, bulan lah. Tutup kurung teman-teman ya. Sudah ya. Jadi usia dia sekarang 33 tahun 11 bulan ya. Kita tarik bawah copy. Ini sudah ya usianya. 33 tahun 11 bulan. Ya. Setelah itu adalah kita ingin cari tahu masa kreditnya. Ya, masa kreditnya. Biasanya kan ditentukan masa kreditnya kan ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun ya. Ada yang 15 tahun ya. Kita katakan aja ya. Jadi pakai bulan aja teman-teman sekalian. Jadi 20 tahun itu ya kali 12 ya. Itu 40 bulan ya. Kita tarik aja ke bawah. Anggap rata-rata 20 tahun semua ya. Atau ada yang 15 tahun juga lah ya. Atau bisa lah kita pakai range between ya. 20 tahun ada yang 10 sampai 20 ya. Itu aja. Di 10 tahun itu kan yang tadi 10 tahun itu kan kali 12 itu kan 20, 15 kan 70, 240 ya, berarti 120 sampai 240 ya, gitu maksudnya. Range between 120 tahun kan 20 bulan itu kan sekali 10 tahun ya. Kemudian 20 tahun kan 240 bulan ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ada yang 136 bulan, ada yang 174 bulan, ada yang kalau ini kita cari tahu, kalau ini bagi 12 itu 10 tahun ya. Ini tahun ya. Masa kredit ini bulan maksudnya. Masa kredit tahun, dalam tahun maksudnya ya. Nah, di copy aja seperti ini teman-teman sekalian. Ini bulan. Ya, ini tahun ya. Ya, ini bulan tahun. Nanti ada yang 14 tahun. Kita pakai 6 labing aja lah ya. Ada yang 15 tahun, ada yang 15 tahun, 16 tahun, 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 17 tahun ya. Ini gerak enggak dia nih? Ya, cukup gitu aja teman-teman sekalian. Kita copy supaya enggak gerak ya. Nah, sekarang yang perlu kita cari tahu adalah jatuh temponya. Ya. Jatuh temponya kita tahu adalah jatuh tempo ya. Jatuh temponya jatuh kredit kan dari
Oh iya, belum ya teman-teman sekalian, lupa saya, tanggal kreditnya belum ya. Ini tanggal pengajuan ya. Kita sama aja pakai rumus tadi ya teman-teman sekalian, pakai rumus in between tadi ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 31-an ya. Tutup kurung adalah, kemudian dan ya, ya teman-teman sekalian, kita sama aja sih pakai in between juga supaya gampang. Between tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya. Itu kemudian dan kita spasi pakai seperti tadi lagi, kemudian dan lagi in between untuk bulannya, dan 1 sampai dengan bulan 12, dan in between tahunnya. Tanggal pengajuan kreditnya adalah tahunnya 2000 berapa paling kecil ya, 2010 sampai 2020 ya, ada 2010 2020 ya. Oke aja teman-teman sekalian, tambahkan di depan get value seperti ini, value ya, nanti aja teman-teman sekalian. Oh, ada keliru ya. That value ya. Nah, sudah. Oke, kita ubah format tanggal. Copy aja seperti ini teman-teman sekalian. Ya, copy aja. Oh, nggak ada yang tanggal 20 ya. Saya cari di 2020 dulu. Oke, ini aja lah ya. Copy paste supaya agak tujuannya. Nah, sekarang jatuh temponya adalah kita pakai idate ya. Jatuh temponya adalah kita pakai idate ya, tanggal kredit dan masa kredit ya yang kita butuhkannya. Idate tanggal kredit dan masa kreditnya ya. Nah, sehingga kita pakai ini lagi tanggal ini ya, berarti sekitar 2028 baru jatuh temponya. Jadi teman-teman sekalian, dari tanggal kreditnya tanggal 13 bulan 10 tahun 2014 dengan masa kredit 14 tahun, maka jatuh temponya adalah tanggal 13 bulan 4 tahun 2028 ya. Jadi jatuh temponya adalah tanggal 13, tanggal 16, tanggal 29, 18 ya, jatuh temponya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita hitung usia kita ya, apa istilahnya, usia kita pada saat apa istilahnya, berapa usia kita ya namanya, usia pada saat lunas lah gitu lah. Ini kita besok aja dulu sebentar teman-teman sekalian, supaya bagus lah ya. Usia pada saat lunas ya. Nah, maksudnya adalah kan usia kita sekarang itu kan 13 tahun 11 bulannya. Nah, dari 14 tahun ini berapa usia kita pada saat lunas ini ya. Maka kita pakai sama dengan kayak tadi, pakai teman-teman kan
dated if ya. Kemudian kita gabungkan dengan tanggal lahir kita ya, tanggal lahir ini ya. Kemudian idate ya, idate ya, aduh nggak kelihatan ya, idate ya, idate. Kemudian setelah idate adalah kembali lagi ke tanggal kredit ya. Tanggal kredit ini kan di H6 ya. Tanggal kredit kita sandingkan dengan masa kreditnya. Sandingkan dengan masa kredit ya. Masa kredit kan 14 tahun 162 bulan ya. Ya, kemudian kita tutup kurung teman-teman sekalian. Kemudian kita ganti pakai year ya, maksudnya kan tahun ya, maksudnya tahun. Kemudian tambah dan kasih sama-sama kayak tadi ya, tahun ya, seperti itu teman-teman sekalian. Oh salah ya, ini 2 kali nih, harus sekali aja. Oh ini belum ada pemisah ya. Ya. Kita dulu H6 coba ulang, date if teman-teman sekalian. Date if kan tanggal lahirnya ya, tanggal lahir. Kemudian dan idate. Kemudian idate, di idate-nya ini adalah kita ingin mencari tanggal kredit, kemudian masa kreditnya ya. Kemudian kita apa istilahnya, year ya, kita cari tahunnya. Itu 41 tahun usia kita pada saat jadi usia kita pada saat itu 41 tahun. Nah, namun kan kita ingin nambah kan ya teman-teman sekalian, kita ingin nambah, ada istilah bahasanya adalah apa sih istilahnya pemisahnya ya, pemisahnya kan tahun ya, tahun dan ya, dan lagi sama kayak tadi that if aduh pakai bisa aja supaya kelihatan, that if tanggal lahirnya adalah tanggal lahirnya di sini, tanggal lahirnya. Kemudian kembali lagi tadi di idate ini teman-teman sekalian, idate tanggal kredit dan tanggal masa kredit. Kemudian apa istilahnya, YM ya, maksudnya YM itu adalah kan bulannya ya. Ya teman-teman sekalian, tutup kurung aja ya. Terus tahun 11 bulan. Nah, kita tambahkan aja di sini bulannya teman-teman sekalian. Bulannya. Nah, jadi 41 tahun 11 bulan ya. Copy tadi aja ke bawah teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ingin cari tahunnya aja, ini bisa kita copy aja ini tahunnya saja ya. Tahunnya aja, tahun usia dalam tahun maksudnya. Dalam tahun kan kita copy aja nih teman-teman sekalian. Copy ya, pasti ada di tempat sini. Kita hapus, kita ambil tahunnya aja. Sebagiannya ya. Ambil tahunnya aja teman-teman sekalian. Ini 51 tahun, copy pasti ke bawah ya.
Nah, usianya kan 41 tahun teman-teman sekalian. Jadi pada saat tanggal lahirnya sekian, kemudian tanggal kreditnya bulan 10 dengan masa kreditnya 14 tahun, maka usianya adalah 41 tahun 11 bulan ya, ini usia 6 tahun. Nah, kalau kita ingin hitung ambang batas umur, kalau kita ketentuan ikuti umur Nabi aja kan, anggaplah rata-rata 60 tahun ya. Berarti sekitar sisa umur produktif kan, sisa umur secara statistiknya adalah sekitar 19 tahun. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi hanya itu yang dapat saya ini bisa dipercantik juga teman-teman. Yang kita butuhkan ini aja lah ya. Nah, kita kasih tabel ya, tabel seperti ini kan bisa perkecil ya, ini sudah ya, ini kan juga bisa perkecil teman-teman sekalian. Nah, kita 60 langsung dalam tahun kan, tempo ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ini hanya sekedar ambang batas umur aja, sekitar 19 tahun sisa umurnya 13 tahun kalau dia nyampean. Tidak nyampe. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Intinya adalah saya ingin berbagi saja ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.